Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Kadir yang telah dengan bergairah itu mendukung kegiatan ini ya sebagai salah satu kegiatan untuk pengembangan pelayanan paliatif di Indonesia. Juga untuk Kakama Kedokteran, Pak Hasto, Pak Doyo, dan teman-teman yang telah mendukung kegiatan ini dalam rangka Dies Natalis FKKMK UGM. Kemudian tentunya untuk teman saya Pak Darito ya di Rumah Sakit Akademik UGM yang telah bekerjasama secara intens untuk mengembangkan webinar ini. Dan tadi seperti Bu Maria katakan ya, ini sebuah webinar yang ya kayak lari maraton ya, akan sampai Desember 2022. Ada sekitar 12 seri dengan 5 chapter, 5 bagian yang sangat-sangat menantang untuk kita ikuti sampai selesai. Jadi ini suatu kegiatan yang cukup serius dan mari kita awali dengan satu apa istilahnya itu pemahaman yang mungkin seperti helikopter view ya tentang kebijakan ya. Coba mungkin PowerPoint saya bisa dibuka. Nah ini PowerPoint saya memang berjudul ya, kebijakan pelayanan ya, kesehatan paliatif lintas profesi dengan dukungan telemedicine dan pendanaan yang tepat. Nah, kami menulis bertiga ya, saya ya sebagai analis kebijakan dan dosen di FKKMK UGM yang saat ini saya masih terkutip ya bekerja di Jakarta membantu Pak Menteri. Kemudian Mbak Endang nih, ya tadi yang menjadi apa ya memaparkan mengenai ujian tadi ya, seorang dokter konsultan inasi biji dan angkatan 80 itu memang sudah pensiun ya, sebagian besar ya, purna bakti di RSUP Dr. Sarjito dan bertahun-tahun mengurusi inasi biji ya, dan sekarang masih dipergunakan oleh atau diminta bantuan oleh Kemenkes untuk urusan klaim ini ya, termasuk klaim COVID yang cukup rumit ya Mbak Endang. Kemudian tentunya Bu Maria, Mbak Nuni ini yang dokter yang sudah apa ya malang melintang dalam konteks konsultan paliatif ini dan sudah purna bakti ya RSUP Kanker dan Mais walaupun masih juga menjadi staf yang diperbantukan di Rumah Sakit Umum Kanker dan Mais ya. Oke, jadi kami bertiga dan ini semua kami terinspirasi betul oleh teman kita ya, Profesor Dr. Iwan Dwi Prasto, Master Medical Science PhD ya, yang hari ini sekitar 2 tahun lalu beliau meninggalkan kita semua dan kita mengenang beliau. Mari kita berdoa sebentar ya, saya untuk ini, mari kita berdoa sebentar untuk Pak Iwan. Berdoa kita mulai. Selesai. Ya. Nah, beliau sangat aktif juga di dunia cancer dan juga beliau pernah menjadi survival cancer dan nomor myself adalah 6226. Saya 6227. Jadi dekat sekali ini. Oke. Nah, saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kebijakan cancer ini tadi yang Pak Abdul Qadir Pak Dida sudah menggambarkan secara singkat ya. Ini ada beberapa hal yang menarik ya. Jadi ada beban penyakit kanker, ya. Kemudian yang kedua kebijakan paliatif, dan ini yang menjadi isu kunci. Memang kebijakan ini tentunya terkait dengan WHO ya, WHO yang nanti kita akan melihat WHO punya semacam banyak guidelines ya dari global dan juga di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah isu-isu penting yang mungkin perlu kita cermati dalam kebijakan paliatif ini, termasuk yang multidisiplin, kemudian home care tadi, dan telemedicine, dan juga pendanaan untuk paliatif nih. Dan di sini nanti Mbak Indah akan membahas mengenai inasi biji ini ya, apa yang terjadi. Kemudian juga masa depan dan etika. Nah, etika ini terkait dengan pilihan pada kita ya, apakah para dokter itu akan menggunakan paliatif atau tidak ya. Nah, ini jadi isu yang menarik. Oke, kita mulai ya dari beban penyakit kanker. Jadi memang kalau kita lihat di BPJS, ini kanker termasuk yang tinggi ya, dan tanda kutip itu ada semacam kasus-kasus yang luar biasa pahalnya dan tidak atau belum merata ya. Memang di bawah jantung, tapi ini nomor 2 ya setelah jantung. Ya.
Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat prevalensinya, ini menurut Riskesdas 2018 itu, ini saya nggak tahu kenapa Yogyakarta itu begitu besar ya, 4,86 ya. Mungkin karena diagnostik di sini sangat bagus ya, barangkali ya. Sementara Papua ataupun Maluku, Nusa Tenggara Barat itu rendah. Ini. Nah, ini perlu kita lihat ya. Memang catatan ini menjadi satu isu yang menarik ya, karena kita belum punya cancer history yang bagus ya. Jadi ini lebih pada survei, tapi beban penyakit cukup besar. Dan kalau kita lihat ini data klaim BPJS per provinsi ya, tahun 2015 sampai 2018 selama 4 tahun ya, kita bisa melihat bahwa ada peningkatan klaim ya, klaim biaya pelayanan tadi ya, terutama untuk provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Nih, ini mohon diperhatikan ya. Kemudian ada juga provinsi-provinsi yang justru turun, ada yang stagnan, tapi ada juga yang turun ini. Ya, nah ini menarik ya. Jadi logikanya kan dalam konteks BPJS itu semua akan meningkat ya, meningkat ya. Tapi ini ternyata ada berapa tempat yang menurun. Nah ini mungkin nanti Pak Dawito juga bisa bicara ya. Di beberapa provinsi itu terjadi satu penurunan jumlah dokter ya, atau mungkin justru vaskesnya itu tidak bertambah banyak untuk pelayanan kanker ya. Sementara di daerah yang maju seperti Jawa itu semakin meningkat. Nah ini jadi satu isu terjadi ketidakadilan geografis yang perlu kita lakukan solusinya. Memang kalau kita harus membangun rumah sakit kanker di banyak tempat atau ahli kanker tadi, itu investasinya besar sekali ya, besar sekali. Nah dalam jangka pendek ini mungkin tidak logis ya kalau kita harus membangun semuanya secara cepat ya. Tapi secara bertahap barangkali iya. Ya. Nah, dan memang salah satu transformasi kesehatan di Kemenkes itu juga memeratakan pelayanan kanker. Ini sangat penting untuk menangani masalah ketidakadilan geografis ini. Yang kalau kita lihat justru semakin meningkat. Ada daerah yang semakin maju, tapi ada daerah yang semakin menurun. Oke, oleh karena itu, mari kita lihat dari Canadian Association untuk Cancer ya. Ya, ini menarik ya. Bagaimana ke depannya? Jadi secara internasional untuk chronic disease ini memang kalau mengandalkan hanya penanganan care cancer atau penanganan treatmentnya ini bukan prevensi dan bukan paliatif, itu akan berat sekali. Sehingga ke depannya itu memang banyak yang menyarankan supaya daerah-daerah yang memang apalagi yang tidak ada atau kurang fasilitas kesehatan untuk kanker, masuk SDM-nya, dokter ahli kanker, ya itu harus prevent, dicegah, tadi Prof. Kadir juga menekankan pencegahan, dan kalaupun ada, ya kita harus siap-siap untuk end of life palliative care, kalau memang tidak ada pelayanan kansernya ini. Nah ini yang jadi satu isu kunci ya, ketika melihat ke depan tadi, apakah palliative care ini memang menjadi salah satu hal yang perlu kita berikan pada daerah-daerah yang memang jarang dokter spesialis kansernya ya. Oke. Ini yang jadi nanti kita akan coba diskusikan, dan nanti Bu Maria juga sebagai fasilitator ya, mungkin mohon komentar juga ya. Apakah palliative care ini bisa dikerjakan di ujung-ujung atau di pelosok-pelosok kabupaten ya. Oke. Kemudian yang kedua, mari kita lihat kebijakan paliatif ya, global dan di Indonesia. Nah, memang WHO mempunyai konsep yang menarik untuk kebijakan paliatif ini. Jadi ini diharapkan palliative care itu menjadi bagian dari rencana kesehatan nasional ini. Ya, dan tentunya mempunyai regulasi-regulasi. Nah, yang sangat penting juga disebutkan adanya funding atau service delivery models yang mensupport pelayanan palliative care. Nah, ini juga obat-obatan yang esensial. Nah, ini. Dan ini yang menarik terkait dengan drug availability-nya ya, seperti opioids, essential medicine, kemudian macam-macam hal yang di sini. Ya, kemudian untuk mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Ini menarik ya. Jadi bagaimana farmasis, kemudian regulator obat, dan juga, nah ini yang akan dekat dengan penyalahgunaan ya, law enforcement agency-nya harus bergerak dalam konteks kesediaan ya. Ini menjadi satu dilema ya, kalau kita menyediakan banyak dan
meluas, tapi bagaimana pengawasannya, apakah tidak disalahgunakan dan macam-macam nih ya. Jadi juga implementasinya untuk policy ini harus kita lihat ada standar guidelines manpower, train manpowers ya. Nah ini yang webinar ini bukan hanya sebuah omong-omong ya atau diskusi ya, tapi webinar seperti ini juga bagian dari kebijakan untuk lebih banyak melatih men dan woman power ini. Agak seksis ya. Ya. Kemudian juga education, nah, ini juga penting sekali untuk kita lihat ya, termasuk untuk family caregiver ya. Ya ini juga penting sekali karena sebagian itu akan dikerjakan di rumah tangga. Oke. Nah, beliau sendiri sudah mempunyai semacam web khusus ya atau laman web ya untuk palliative care ya, di mana ada berbagai fakta yang menarik untuk kita lihat dan di situ juga akan banyak rekomendasi musik kebijakannya ya. Jadi ini key facts-nya memang palliative care itu dapat meningkatkan quality of life pasien ya, tadi seperti disebutkan Bu Maria ya. Ya, dan ditaksir ada 40 juta people ya, orang ya. Dan 70% ada di daerah negara-negara yang miskin dan menengah. Ini bisa kita bayangkan bahwa banyak ya, dan Indonesia mungkin bisa ratusan ribu nih. Ya. Oke ya. Ya, jadi worldwide only about 14% of people, hanya 14% ya yang mendapat pelayanan ini. Oke ya, sehingga butuh betul kebijakan nasional yang adequate ya, yang cukup, dan juga program resources dan training ini. Kemudian juga ada suatu kebutuhan untuk pertumbuhan ya palliative care ini, karena juga ada semacam fakta bahwa masyarakat semakin menua ya. Dan tadi beban tidak hanya kanker tapi jantung dan sebagainya yang butuh juga pelayanan paliatif. Nah, ini. Kemudian juga kalau kita bisa memberikan paliatif secara baik itu akan mengurangi admisi rumah sakit ya dan penggunaan pelayanan kesehatan yang mungkin akan mengurangi beban juga untuk BPJS misalnya di Indonesia ya. Kalau nah ini disebut seperti itu ya. Ya, kemudian juga ini yang sangat penting dan menjadi satu bagian dari webinar ini minggu depan adalah bagaimana kegiatan multi profesional, termasuk dokter, perawat, dan juga support workers, farmasis, fisioterapis, dan volunteers ya, termasuk untuk ini ustadz ataupun pendeta yang memberikan semacam dorongan keagamaan ya untuk menghadapi masa-masa sulit di end of life dari seseorang. Oke, jadi ini dari WHO. Kemudian dari Kemenkes ini yang kita lihat sudah ada 2015 yaitu pedoman nasional untuk program paliatif kanker itu sudah ada ya. Bisa dicari di web ya. Dan visi adalah mencapai kualitas hidup dan kenyamanan bagi pasien kanker dan keluarganya serta agar pasien dapat mencapai akhir kehidupan yang bermartabat. Misinya mengurangi beban pasien dan memberikan dukungan pada keluarga yang mengalami kesulitan akibat gejala fisik, gangguan psikologis, kesulitan ya, kesehatan dan masalah spiritual ya. Nah ini jadi satu isu kunci yang perlu kita cermati. Nah tujuannya juga banyak ini. Ya, ini yang sangat penting bahwa tujuan-tujuan ini bagaimana terintegrasi. Nah ini yang jadi satu tantangan kunci terintegrasi dalam tata laksana kanker di setiap jenjang pelayanan kesehatan di Indonesia. Artinya mulai dari pelayanan di paling grassroots ya di puskesmas, dengan home care, pelayanan sekunder sampai ke tertier rujukannya nih. Nah, kalau kita lihat isi kebijakan nasional itu memang menekankan mengenai pentingnya kerjasama lintas profesi, ada berbagai profesi yang ada di dalamnya. Kemudian juga sudah menyebutkan pelayanan di rumah-rumah home care ya sebagai bagian penting dari paliatif ya. Ya, kemudian pendanaan ya. Ya. Mohon ini ada baterainya is running low ya. 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 Jadi kalau kita lihat perlu kita cermati ya, memang ada sebuah hal yang sangat menarik bahwa aspek pendanaan ini kalau kelihatannya memang belum dilihat secara kuat ya di sini. Sehingga di bagian ketiga ini saya mencoba untuk membahas mengenai isu-isu penting dalam kebijakan penanganan paliatif ya. Dari ini beberapa isu yang nanti kita bahas, yaitu yang pertama multidisiplin, kemudian home care dan telemedicine. Ya, tadi juga Prof. Abdul Qadir juga sudah menyinggung. Kemudian pendanaan untuk paliatif. Nah, ini yang jadi satu isu kunci ya. Oke, nah kalau kita lihat palliative care ini dalam satu konteks multidisiplin ya, itu banyak sekali ilmu yang melingkupinya ya. Ilmu keperawatan untuk perawat, psikologi untuk psikolog, ilmu kedokteran untuk
dokter layanan primer, ilmu bioetik, ya, untuk ahli biotik, ilmu agama untuk rohaniawan, onkologi untuk onkologis, dan juga ilmu pengetahuan jiwa untuk psikiater dan sebagainya. Jadi ini sebuah penanganan yang multiprofesional dan multidisiplin. Oleh karena itu webinar ini webinar pertama, dan bulan depan ada webinar kedua, itu kita akan bicara mengenai pendidikan ataupun pelatihan yang sifatnya interprofesi. Ya. Seperti webinar ini juga mempunyai SKP dari ID ya sebagai profesi dokter, kemudian PPNI, perawat, dan juga IAKMI untuk kesmasnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa paliatif itu memang merupakan suatu pelayanan yang butuh interprofessional education, IPEE ya, yang melibatkan berbagai profesi, 2 atau lebih ya, yang terkait dengan kasus tertentu ya, untuk belajar bersama dan saling belajar. Nah, ini yang menarik ya. Ya, jadi ini tidak hanya uniprofessional education yang UPE, tapi interprofessional education ini. Jadi students atau ini adalah profesional dari berbagai profesi itu bekerja bersama as a team ya, sebagai satu tim. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi pendidikan dan pelatihan tim ini yang menjadi satu kunci untuk paliatif ya. Oke, nah memang kerja tim ini itu yang disebut sebagai interprofessional practice ini akan menghasilkan suatu proses perawatan kolaboratif ya dan komprehensif. Dan ini yang dihargai dan diambil oleh pasien. Jadi pasien di rumah misalnya dirawat bukan oleh dokter ya, tapi oleh perawat di rumah ya. Namun tentunya dengan dukungan dokter di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah ini yang menarik ya. Jadi tidak bisa perawat sendirian atau dokter sendirian, tidak bisa. Dan ini juga dikelola oleh satu sistem yang tentunya ahli-ahli manajemen di kesehatan masyarakat itu juga berfungsi. Ya. Jadi hal ini memang untuk mempersiapkan siswa profesional untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk praktek di kelak kemudian hari untuk interprofesional kolaboratif. Tapi di webinar ini sudah diikuti oleh antar profesi ya. Jadi ini gambarannya ya. Kalau kita lihat mulai dari pre-clinical stage, clinical novice, probationer, ya ini untuk seperti yang di internship ya, kemudian practitioner ya. Nah ini kita bisa melihat ya bahwa pendidikannya itu atau pelatihannya itu betul-betul interprofesional dan ada continuing interprofessional education. Nah, webinar ini bagian dari continuing interprofessional education. Oke, yang nanti akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini untuk saling menghormati, kemudian kesediaan untuk bekerjasama dan saling percaya dalam suasana keterbukaan. Jadi dokter percaya pada perawat, perawat pada dokter, percaya pada ahli-ahli manajemen, kesmas, dan sebagainya. Dan ini nanti akan dibahas di webinar kedua oleh para ahli pendidikan, ya, Prof. Mora dan teman-teman nanti. Oke. Ya, selanjutnya kita sampai ke telemedicine. Nah, ini adalah rujukan pasien paliatif yang akan kembali ke layanan primer, dan ini menjadi strategis ya. Dengan adanya teknologi digital, nah nih peluang telemedicine sebagai platform untuk perawatan paliatif menjadi sangat potensial ya, sangat menjanjikan ya. Namun juga ada hal-hal yang menarik ya, hambatan-hambatannya ya. Nah ini. Jadi penggunaan telemedicine akan memperluas akses ke perawatan paliatif, memberikan perawatan yang lebih baik bagi pasien dan keluarga di mana perjalanan itu sulit dilakukan. Dan ini menjadi pilihan menarik ya, karena kita bisa bayangkan yang mereka yang sakit-sakit berat itu ya, tubuh yang sangat lemah dan mungkin juga mempunyai massa yang besar yang susah dibawa kemana-mana ya. Nah ini, jadi ini menarik ya. Jadi dari peneliti Brook and Wurster dan nanti di web nanti akan ada klik lengkapnya ya. Hasilnya menunjukkan perbaikan dalam manajemen gejala, kenyamanan dengan perawatan, serta kepuasan pasien dan keluarga. Nah, nih. Tapi juga ada hambatannya ya. Jadi ini telemedicine memang suatu hal yang baru, tapi ya sebagai hal yang baru itu tentunya wajar kalau ada kekuatan dan juga kelemahannya, termasuk rasa tidak nyaman dengan perawatan yang tidak tatap muka ya ini. Ya. Nah, ini teknologi itu juga menjadi salah satu penghambat ya, karena akan melihat bukan empati dari atau wajah dari atau belayan atau sentuhan dari dokter atau perawat, tapi menggunakan komputernya ini. Kecuali nanti bisa ada metaverse ya, saya nggak tahu nih komputer yang bisa
menyentuh gitu. Ya, satu ketika ya. Nah, ini ada berbagai laporan ya yang bisa kita baca dan nanti di dalam website yang nanti akan dipakai sebagai bahan belajar kita semua itu akan disediakan langsung kliknya ya untuk bisa akses ke artikel-artikel yang free ini ya. Jadi di masa COVID ini telemedicine semakin berkembang. Ya, ini yang dilaporkan dari Meksiko ya ini. Kemudian dari qualitative study, ada beberapa di American Journal Hospital Palliative Care, itu juga ada manfaat-manfaatnya ya. Ya, walaupun tetap ada kekhawatiran ya mengenai bagaimana video sistem itu bisa dipakai untuk paliatif ya. Juga ada yang agak meragukan ini ya. Ya, mereka juga menyatakan ya baik tapi masih masih mempunyai problem ya ini. Nah, ini jadi perlu banyak penelitian yang baru untuk peningkatan pengetahuan tentang efektivitas telehealth pada gejala dan orang-orang yang memang butuh tadi ya. Oke. Nah, kemudian isu mengenai sumber pendanaan. Nah, ini mengenai uang ya. Dari mana sumber dana untuk pelayanan paliatif nih? Apakah BPJS atau non BPJS atau yang lainnya? Nah, ini yang nanti kita akan lihat ya. Dan dalam kebijakan nasional ini masih belum begitu jelas ya. Oke. Nah, untuk itu mari kita ke Mbak Endang ya. Beliau ahlinya untuk INASI-BG. Jadi bagaimana pengalaman Mbak Endang di RSUP Sarjito yang bertahun-tahun mengcoding macam-macam termasuk palliative care. Silakan, Mbak Endang. Ya. Jadi biar saya terlihat. Jadi memang untuk BPJS ini pasien-pasien yang dibayar menggunakan BPJS itu klaimnya dari rumah sakit adalah menggunakan INASI-BG. Nah, untuk pelayanan paliatif itu ada kode khusus, kode ICD 10-nya yaitu untuk palliative care itu Z51.5. Nah, Z51.5 ini bisa digunakan sebagai diagnosis utama maupun sebagai diagnosis sekunder. Bila itu sebagai diagnosis utama, itu kapan itu bisa digunakan sebagai diagnosis utama adalah bila DPJP menulis perawatan paliatif di dalam diagnosisnya. Jadi sebetulnya teman-teman dari coding, petugas coder itu sudah sering menuliskan Z51.5. Cuma memang di sini harus bisa digunakan sebagai diagnosis utama bila memang dokter yang menentukan, dokter DPJP-nya menentukan sebagai diagnosis utama adalah palliative care. Sehingga ini bisa dikode sebagai Z51.5 untuk diagnosis utama. Kemudian slide berikutnya coba. Kemudian ketika pasien itu kontrol, jadi bukan pertama kali ditegakkan sebagai diagnosis utama palliative care-nya, maka palliative care itu bisa ditulis di dalam diagnosis sekunder. Sehingga diagnosis utamanya misalnya contohnya ini ya, contohnya adalah pasien, contohnya adalah diagnosis utamanya anemi. Diagnosis sekundernya perawatan palliative care pada pasien dengan karsinoma nasofaring. Nah, ini kode utamanya sekarang adalah menggunakan tetap C11.9 sebagai diagnosis utama. Karena aneminya itu adalah anemi akibat dari penyakit kronis atau penyakit CA-nya, maka dia aneminya menjadi diagnosis sekunder D63.0. Kemudian palliative care-nya itu ditulis sebagai diagnosis sekunder Z51.5. Contoh lain lagi adalah pasien ditulis dokter diagnosisnya hipokalemi karena perawatan palliative care. Nah, di sini hipokaleminya dikode sebagai E87.6 sebagai diagnosis utama. Kemudian ini pada pasien CA cervix ya, C53.9-nya sebagai neoplasma. Karena kenapa kalau di sini bedanya yang diagnosis utama di atas tadi anemi, di sini hipokalemi. Kenapa yang di contoh pertama diagnosis utamanya adalah CA-nya, tetapi pada contoh kedua yang jadi diagnosis utamanya bukan CA-nya, karena memang kalau yang di contoh nomor 1 itu adalah anemi itu
ada aturan dejer asterik ya. Nah, kalau yang di nomor 2 ini tidak ada dejer asteriknya, sehingga tetap ditulis hipokalemia sebagai diagnosis utama, kemudian CA-nya diagnosis sekunder dan paliatifnya diagnosis sekunder. Nah, dari hal tersebut nanti akan muncul diagnosis, akan di grouping menggunakan INACI-BIJIS. Masing-masing tentunya akan berbeda. Ketika diagnosis utamanya adalah Z51.1, maka groupingnya menjadi Z412. 2 itu artinya di sini faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lain-lain sedang, karena di sini ada 2 itu severity level 2. Sementara kalau untuk yang contoh 1 ini menjadi U410.2 itu meneoplasma telinga, hidung, mulut, dan tenggorokan dalam kurung sedang. Kemudian yang contoh kedua itu menjadi E411.1 itu hipovolume dan gangguan elektroketinggian. Jadi memang di dalam INACI-BIJIS itu tidak akan muncul kata-kata palliative care, tetapi dia akan menjadi satu deskripsi dalam kelompok INACI-BIJIS. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang ini bukan sebuah utama ya. Dan ini juga untuk rumah sakit ya, untuk home care nggak ada ya Bundang ya. Ya. Nah ini yang, jadi memang ini yang berpusat di rumah sakit ya, untuk rawat inap dan rawat jalannya ya. Tapi untuk home care ini belum ada. Oleh karena itu memang kembali pada pertanyaan menarik ya, mana sumber dana yang penting untuk paliatif ini ya, termasuk yang home care. Ini jadi hal yang menarik dan kita perlu betul untuk melihat pada struktur ekonomi kita ya, di mana yang biru itu GDP kita meningkat tinggi ya, tapi yang merah itu adalah pajak yang dikumpulkan itu tidak meningkat tinggi. Artinya apa? Bahwa pajak kita lemah ya. Tax ratio kita itu sekitar 9% ya. Sehingga perlu ada pendanaan yang inovatif di luar mekanisme pajak. Nah, ini jadi isu kunci ya. Karena untuk mengharapkan BPJS membayari home care itu masih belum ya, kecuali ada kebijakan yang sangat luar biasa ya. Nah, sehingga kalau kita lihat memang apakah publik atau swasta nanti yang memberikan semacam pendanaan untuk paliatif ini. Nah, ini yang menarik ya. Jadi Bappenas sendiri sudah menyatakan bahwa pendanaan yang konvensional yaitu APBN, APBD dan sebagainya ya, itu perlu ditambah dengan non konvensional ya. Yang ini terkait dengan berbagai inovasi seperti filantropi ya. Ya, ini yang kemanusiaan ya. Juga misalnya untuk corporate social responsibility ini. Nah, misalnya gini, nanti sumber dana itu diharapkan swasta itu meningkat, tapi tentunya swasta yang mampu ya, atau swasta yang mempunyai dana lebih atau tidak begitu mampu tapi bisa sharing. Nah, ini yang menarik ya. Sehingga filantropi ini menjadi satu peluang ya untuk pelayanan paliatif, dan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya. Kemudian juga CSR. Nah, tipenya memang ada yang menyumbang kecil tapi jumlahnya banyak, ini seperti jemaah masjid atau gereja ya. Yang tipe B itu konglomerat yang jumlahnya sedikit tapi rupiah yang disumbang banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik, apakah kita perlu bisa menggalang dana filantropi untuk melalui crowdfunding misalnya ya, untuk paliatif ya ini. Jadi untuk satu kasus paliatif di sebuah kecamatan misalnya itu di-share oleh banyak pihak ya, atau banyak orang ya, sehingga terjadi suatu situasi yang baik ya. Jadi ada model donasi ya, yang di sini memang crowdfunding itu ada donasi yang berbasis filantropi, ada juga yang berbasis komersial. Nah, crowdfunding banyak di Indonesia seperti www.kitabisa.com ya, atau Ayo Peduli dan sebagainya, dan itu sering ada masukan atau sumbangan untuk pasien kanker yang ada di rumah. Ya. Oke, nah seperti Kitabisa.com cukup banyak ya, 2018 itu sekitar 472 miliar dan sebagian tentunya juga untuk pasien paliatif. Ya. Nah terakhir, sekarang bagaimana masa depan dan etikanya. Nah ini jadi satu isu kunci yang nanti kita bisa berdebatkan atau kita bahas ya. Yang jelas bahwa dari apa yang kita lihat di berbagai referensi itu memang pilarnya itu ada 4 ya untuk program kontrol cancer ya. Jadi prevention, early detection, diagnosis and treatment, dan palliative care. Nah memang yang poin ketiga, diagnosis dan treatment itu most expensive ya, paling mahal. Ya. Deteksi paling efektif. Nah, kemudian paliatif itu most realistic, ya realistik karena sudah terjadi.
Ya, oke. Nah, sehingga memang kita perlu betul-betul mengacu ke etika ya di praktek klinis dokter, bahwa dokter punya tanggung jawab yang menentukan untuk membuat keputusan peran pasien termasuk di setting telemedicine ya, yang kalau kita lihat bisa tidak kenal pasien ya. Nah, jadi ada etika yang harus kita angkat ya untuk memberi manfaat bagi pasien, untuk menghindari atau meminimalisir bahaya dan menghormati nilai-nilai dan preferensi pasien. Nah, ini yang menarik ya. Jadi harusnya keputusan-keputusan untuk masuk ke terapeutik cancer atau paliatif ya itu berbasis pada needs, kebutuhan medik. Tapi dalam konteks hubungan dokter dan pasien dan rumah sakit juga ya, itu ada fenomena supplier induced demand ya. Jadi keputusannya tidak berbasis pada kebutuhan medik pasien, tapi mungkin gagal menangani secara baik ya, tidak sengaja ya, atau paham bahwa pasien itu punya needs ya seperti ini, tapi sengaja tidak diberikan. Nah, tidak berbasis pada need pasien, tapi berbasis pada demand yang bisa ditingkatkan demi keuntungan finansial dokter atau rumah sakit. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Jadi dalam konteks ini dokter seperti montir atau lawyer ya itu punya informasi yang lebih dibanding pasiennya ya. Nah, ini yang bisa eksploitasi sehingga kalau kita lihat ada kemungkinan, nah situasi seperti ini ya, pasien itu tidak mempunyai kebutuhan medik untuk treatment obat ya, kebutuhan mediknya adalah pelayanan paliatif. Nah, dokternya tahu tapi sengaja tidak pelayanan paliatif. Nah ini yang harus kita hindari ya, karena ada unsur ekonomi ya. Kalau tidak sengaja nggak masalah, tapi ini ada kesengajaan jadi masalah. Nah ini masalah etika nih ya. Oke, sehingga terakhir ini dari adaptasi dari stakeholder strategy consultation ya, memang cancer treatment itu memang besar biayanya dan perlu UR ya. Dan ini diharapkan UR tadi ya memang kalau memang betul-betul tidak bisa ya harusnya masuk ke palliative care ya. Jadi menggembungnya di palliative care dan juga di promosi dan prevention tadi. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin tidak mempunyai cancer yang pelayanan cancer yang banyak untuk treatment ya, itu kita harus betul-betul spending banyak untuk promosi kesehatan, prevensi, dan juga mungkin untuk paliatif yang realistik tadi ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan ada beberapa hal yang perlu kita lihat seperti ini ada penelitian saya dengan Mas Rudi Putranto ya dari Rumah Sakit Darmais 4 tahun yang lalu ya, dari RSCM ya, bahwa penggunaan paliatif itu saving tadi ya, sesuai dengan apa yang kita lihat tadi. Ya seperti yang ada di sini ya. Jadi saving, nah ini yang perlu kita cermati ke depan dan mari kita bahas untuk diskusi yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan paliatif termasuk pendanaannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.